Salam saudara-saudari yang terkasih. Pada hari ini saya akan mengajak kalian semua bersama-sama saya untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan pada hari ini. Perkenalkan, saya Darasani dari kelas 12 MIPA 2. Hari ini saudara-saudari sekalian, saya akan mengajak kalian untuk bersama-sama saya membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tapi sebelum itu, saya juga akan mengajak kalian untuk berdoa dan bernyanyi lagu rohani bersama-sama. Sebelum kita memasuki perenungan firman Tuhan pada hari ini, alangkah baiknya kita sama-sama berdoa untuk meminta berkat kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Marilah kita bersatu dalam doa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di surga, pada hari ini firman-Mu akan kami baca dan kami renungkan. Karuniakanlah hikmat kepada kami ya Tuhan, sehingga melalui firman-Mu ini dapat mengarahkan kami dan senantiasa mengajarkan kami anak-anak muda untuk mengetahui segala rancangan terbaik yang Tuhan berikan kepada kami. Dan kami menyadari Tuhan bahwa di setiap kondisi dan situasi apapun Engkau telah menyediakan yang terbaik bagi kami. Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu pada hari ini. Berkatilah kami semua ya Tuhan, di dalam nama-Mu yang besar kami berdoa. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Selanjutnya kita akan bernyanyi bersama-sama lagu rohani yang berjudul Hidup Ini Adalah Kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan apa yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan apa yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Hidup ini adalah karunia bagi Tuhan untuk kita semua. Kita harus bisa menjadikan hidup kita ini berkat. Dan ketika kita sudah tiada, hidup kita sudah jadi berkat bagi Tuhan dan bagi sama kita. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan apa yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Saudara-saudara yang terkasih,
Hari ini dalam renungan pada kali ini saya mengangkat salah satu ayat Alkitab dari Amsal pasal 16 ayat yang ke-9 yang berbunyi demikian. Hati manusia memikir-mikirkan jalannya, tetapi Tuhanlah yang menentukan arah langkahnya. Saudara-saudara yang terkasih, sekarang apakah Anda memiliki harapan untuk masa depan? Atau Anda sudah memiliki rencana yang akan Anda lakukan untuk mewujudkan impian Anda? Banyak orang yang tidak yakin dengan apa yang mereka inginkan. Sementara yang lain sudah memiliki ide yang telah tersusun rapi, apa yang akan dilakukan untuk waktu yang akan datang. Seperti pada saat ini, kita tidak tahu apa yang akan terjadi di masa mendatang. Atau mungkin saja kita sudah menyediakan rencana apa saja yang akan kita lakukan pada masa depan itu. Kadang membuat keputusan tentang masa depan itu bisa sangat melelahkan, terutama bagi kita anak muda. Kita bahkan belum bisa memutuskan dan masih bergantung pada orang tua untuk memenuhi kebutuhan hidup kita sehari-hari. Kita belum bisa mencari uang sendiri untuk menghidupi diri kita, karena kita selalu beranggapan bahwa ada orang tua yang akan selalu senantiasa memberikan apa yang kita inginkan dan kita butuhkan. Maka renungan hari ini berfokus pada kitab Amsal pasal 16 ayat yang ke-9. Yang mana dari ayat tersebut mengajak kita untuk merencanakan waktu yang akan datang. Sebagai muda-mudi, kita perlu mempersiapkan diri untuk menghadapi masa depan dan memikirkan apa yang akan kita lakukan di masa depan. Tuhan menciptakan dan menempatkan kita dengan masa depan terbaiknya. Yang harus kita lakukan adalah mengelola sebaik mungkin rancangan Tuhan bagi kita. Dan kita harus berpikir bahwa tidak selamanya orang tua akan selalu ada dan akan selalu bersedia untuk menghidupi kita. Ada kalanya orang tua akan melepaskan kita secara bebas di dunia luar supaya kita merasa belajar untuk mempersiapkan diri. Kita belajar mengenai hal baru, belajar untuk mencukupi kebutuhan kita sendiri dan tidak bergantung pada orang lain. Saudara-saudaraku, meskipun masih muda, tapi kita selalu bertumbuh dan bergerak maju dari lahir sampai mati. Setiap nafas, tindakan, atau pikiran dari waktu ke waktu, dari hari ke hari, mendorong kita untuk lebih jauh ke depan. Semakin berpikir dewasa, karena kita tidak dapat kembali ke masa lalu. Apakah kamu pernah berpikir bagaimana caranya agar kita bisa kembali mengulang waktu seperti dulu untuk memperbaiki kehidupan atau kesalahan yang pernah kita lakukan pada masa lalu? Sangat mustahil untuk terjadi, atau mungkin bisa saja terjadi jika ada penemuan tentang mesin waktu untuk kembali ke masa lalu di masa yang akan datang. Nah, untuk itu kita harus melanjutkan memikirkan hal-hal yang ingin kita lakukan, tujuan yang kita impikan untuk dicapai, serta kehidupan kita yang kita bayangkan untuk dijalani. Karena tanpa rencana, kita hanya akan berputar-putar dan kita hanya akan membuang waktu, tenaga, dan energi. Kita jangan pernah bersikap masa bodoh dengan berpikir, nanti saja deh memikirkan masa depan. Saat ini saya hanya perlu hidup dan jalani apa yang ada. Ini adalah waktu saya bersenang-senang, karena ini adalah masa muda saya. Masih ada orang tua yang akan menghidupi saya. Wah, itu pikiran yang sangat salah. Kita tidak bisa bersama orang tua selamanya. Orang tua selalu bersama kita dan kita tidak pernah tahu segala kemungkinan yang akan terjadi ke depan, walaupun itu hanya sekedar mengatur masa depan. Kita harus tetap melakukan yang terbaik agar hidup kita mendatangkan sukacita dan damai sejahtera bagi kita ke depan. Mungkin akan ada banyak hal yang akan kita temui yang membuat kita goyah untuk memperjuangkan impian dalam proses mewujudkan impian ini. Ada hal-hal yang membuat kita terpaksa mengubur mimpi kita. Ada mungkin kekecewaan, kesulitan hidup, masalah pribadi, keluarga, keuangan, atau hal-hal kecil lainnya yang membuat mimpi kita tuh hilang. Kita tidak punya keinginan untuk memperjuangkannya. Dan itu adalah bagian dari debu-debu kehidupan. Dari waktu ke waktu sebagai orang muda yang masih harus berjuang menggapai impian kita, perlu penyegaran. Kita perlu diarahkan dari motivasi untuk membangun mimpi. Ingatlah,
Dalam membangun mimpi, kita memiliki mental yang kuat. Dibutuhkan keyakinan pada diri kita sendiri dan iman kepada Tuhan dan menanam benih-benih mimpi di hati kita. Jika cita-cita awal sepertinya tidak dapat terjadi atau tercapai, mintalah kepada Tuhan. Jangan biarkan penyesalan kemarin membuat kita jatuh di hari ini. Tuhan yang menciptakan kita menaruh keinginan kita yang terdalam di dalam hati Dia. Dia memanggil kita untuk bertahan. Dia memanggil kita untuk meminta hikmat darinya dan berjalan dalam iman. Dalam bahwa apapun situasi yang terjadi, kita tetap dapat menemukan mimpi baru yang lahir. Cobaan Tuhan itu maha tahu, maha kuasa, dan selalu baik dalam kehidupan kita. Tuhan menyertai masa depannya. Dia memiliki rencana untuk hidup kita jutaan lebih baik dari cara apapun yang mungkin kita rencanakan, yang kita pikirkan, yang kita miliki dengan sempurna. Saat ini bagi Anda yang memiliki tujuan hidup, maka serahkanlah hidupmu dan serahkan semua kepada Tuhan. Jangan ragukan yang terbaik bagi Tuhan, dan ketika keadaan menjadi sulit karena suatu pintu tertutup, carilah pintu yang lain dan carilah jalan yang lain. Jangan pernah berhenti untuk berdoa. Kita undang Tuhan untuk datang ke hati kita, untuk mengarahkan masa depan kita dan bertahan menghadapi setiap proses suka duka dalam memperjuangkan mimpi dan harapan kita. Tuhan akan senantiasa menolong kita dan memampukan kita untuk melaksanakan dan memperjuangkan mimpi kita. Nah, saudara-saudara yang terkasih, dari renungan kita tadi dan apa yang saya sampaikan, kita dapat menarik kesimpulan bahwa dalam Amsal pasal 16 ayat ke-9 mengajarkan kita untuk selalu pasrah apapun yang terjadi kepada Tuhan. Kita serahkan hidup kita ke dalam Tuhan dan membiarkan Tuhan berkarya dan bekerja atas hidup kita. Dan kita harus yakin bahwa Tuhan akan memberikan hal yang terbaik bagi kita. Rencananya itu sempurna, lebih sempurna dari apapun yang ada di dunia ini. Kita harus yakin dan kita percaya kepada Tuhan. Teguhkan hati kita jika kita menghadapi cobaan. Tuhan tidak akan pernah lama-lama di dalam memberikan kita cobaan. Dan kita jangan larut dalam kesedihan ketika kita gagal dalam suatu hal. Percaya pada Tuhan, bangkit dan serahkan semuanya kepada Tuhan. Kita harus berdoa dan selalu berusaha. Nah, teman-teman dan saudara-saudariku yang terkasih, itu adalah renungan kita pada hari ini. Sebelum kita menutup renungan kita hari ini, alangkah baiknya kita sama-sama berdoa, meminta petunjuk, berkat, dan karunia Tuhan untuk kita semua. Marilah kita bersatu dalam doa. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang begitu mulia, kami setelah selesai mendengar sebagian dari firman-firman-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan, dari apa yang telah kami baca dan kami renungkan tadi, bisa menjadi petunjuk bagi kehidupan kami. Tuhan, ajarilah kami untuk selalu senantiasa dan setia membaca dan merenungkan firman-firman-Mu. Teguhkanlah hati kami Tuhan untuk selalu percaya kepadamu dan untuk selalu setia kepadamu Tuhan. Berkatilah kami, karuniakanlah hikmat-Mu di atas hidup kami Tuhan. Jangan biarkan kami jatuh ke dalam dosa dan jangan biarkan kami terlalu lama dalam percobaan. Bebaskanlah jiwa kami yang menderita dan angkatlah semua hal-hal yang buruk dalam hidup kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau telah menyediakan hal terbaik bagi kami. Di dalam nama-Mu yang besar, kami mohon ampun dan kami mohon berkat-Mu Tuhan, bagi kami, guru kami, orang tua kami, dan keluarga kami, serta bagi saudara-saudari yang telah dari awal sampai akhir mendengarkan dan ikut merenungkan firman-Mu Tuhan. Berkatilah kami semua Tuhan, dalam nama-Mu yang mulia dan besar, di dalam surga kami berdoa. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, terima kasih bagi kalian semua yang sudah mendengarkan firman Tuhan dari awal sampai akhir. Semoga dari firman yang telah disampaikan dan kita bacakan bersama tadi bisa menjadi hal yang bermanfaat bagi kita semua dan menjadi bahan renungan kita pada malam ini untuk berdoa dan selalu berpasrah kepada kehendak Tuhan. Kita harus tanamkan dalam diri kita bahwa Tuhan akan selalu memberikan yang hal terbaik bagi hidup kita dan Tuhan tidak akan pernah berlama-lama membiarkan kita di dalam cobaan. Jangan pernah berhenti untuk berdoa, berusaha membaca Alkitab dan merenungkan firman Tuhan.
Karena dengan firman Tuhan inilah kita hidup. Terima kasih bagi kalian semua. Saya pamit undur diri. Sampai jumpa pada renungan firman Tuhan lain kali. Semoga Tuhan selalu memberkati kita semua dan kita selalu berada di dalam jalan Tuhan Yesus. Terima kasih dan sampai jumpa. Shalom.